para suster, bruder, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini jangan sampai salah nih, sering orang tanya hanya ini Maria yang mana? Ini Maria Ibu Yesus atau siapa? Di Israel, di Yahudi, itu nama Maria seabrek-abrek. Sama dengan nama Yosef. Kalau kita tahu juga di Vietnam, yang Katolik Vietnam cukup banyak. Di sana juga banyak berbahasa Prancis. Itu yang sekolah di Itali, yang sekolah di Prancis. Semua pastor itu namanya baptisnya nggak ada yang lain, Giuseppe. Jadi dikasih nama Yosef. Sekian banyak Yosef. Maria juga sama, ini bukan Maria Ibu Yesus. Jadi kita jangan sampai salah. Tapi gunakanlah nama yang sama itu, yang seabrek-abrek itu, ada cirinya yang baik. Bukan cirinya dengan identitas kita. Sebagai dokter, sebagai uskup, sebagai pastor, itu nggak penting. Yang penting adalah ketika nama kita diberi ciri yang baik. Orang itu ikhlas loh, orang itu baik sekali loh, orang itu, nah itu akan berkenan dan itu akan dibawa ke surga nanti. Kalau yang status-status itu biasa, oh kamu profesor, kamu doktor, kamu macam-macam, itu hanya di dunia ini dan kalau nggak ada gunanya untuk baik. Maka kalau yang namanya sama, nama Tri juga seabrek-abrek. Tapi saya tidak akan membanggakan nama Tri sebagai uskup. Saya akan kasih nama Tri itu loh yang baik atau apa. Kita saling berlomba untuk hal-hal itu. Nah sekarang nomor 1 sama nama Maria ini sekali lagi yang menggarisbawahi bukan Maria Ibu Yesus. Itu sering ada pertanyaan yang suka tidak membaca kitab suci ya tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu kualitas iman itu yang tidak bisa memprioritaskan satu dengan yang lain. Hanya ada 3 sebetulnya, saya selalu mengulang-ulang ini. Teoritis, praktis, dan praksis. Nggak boleh satu-satu, nggak boleh. 3-3-nya harus bersama-sama. Teoritis apa? Membaca kitab suci itu termasuk teoritis. Dapat nasihat, menasehati dan sebagainya, teoritis itu. Datang ke gereja, berdoa rosario, membaca kitab suci dan sebagainya, itu masih teoritis. Ya harus dijalankan, harus ada teoritisnya. Tetapi sudah pulang dari gereja, sudah berdoa ngapain? Berbuat baikkah? Berbuat kasihkah? Berbuat pelayanan-kah? Kalau tidak, iman tanpa perbuatan mati. Jadi perlu praktis. Perlu praktis, sesudah berdoa, sesudah segala-galanya, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu harus membuktikan. Jadi perlu teoritis, perlu berdoa, perlu. Tetapi juga sesudah itu berbuat sesuatu. Jangan hanya ngomong dekat dengan Tuhan, ke gereja terus, atau kerjaan di gereja, tapi nggak bekerja, nggak menafkahi rumah tangga, nggak menafkahi siapa-siapa. Itu nggak benar itu. Maka dua-duanya sudah berjalan harusnya. Jadi juga berbuat baik. Ada yang seorang bilang, daripada ke gereja, banyak gak kerja dan sebagainya, lalu saya lebih bagus bekerja saja, bisa menafkahi dan sebagainya, tapi gak pernah berdoa, gak pernah gereja, sama saja bohong. Jadi teoritis dan praktis jadi satu. Iman tanpa perbuatan mati. Yang ketiga yang paling penting adalah juga sama yang ketiga-tiganya, saya sudah melakukan doa, saya sudah melakukan misa, saya sudah melakukan rosario, saya sudah melakukan baca kitab suci dan sebagainya, saya sudah melakukan juga perbuatan pelayanan. Apakah saya bisa merenungkan tadi yang saya buat ikhlas tanpa pamrih? Tidak juga dengan suatu tuntutan supaya saya dipuji orang, supaya saya nanti dapat surga dari Tuhan. Tuhan bisa lihat nih perbuatan saya baik. Bukan itu, tapi kembali lagi ketika kita melakukan semuanya, ketiga-ketiganya dibalut dengan praksis ini menjadi saya melupakan semua itu. Karena Tuhan yang tahu biar. Ini sebenarnya yang terakhir yang dikenain ke Marta. Maria sudah benar tepat, kamu sudah mendengarkan, ada Yesus kok. Yang paling bagus di gereja itu dengerin sabda, gak usah mikirin pekerjaan. Dengerin sabda, dengerin yang namanya berdoa ya berdoa, gak usah mikirin yang lain-lain dan sebagainya. Tapi ketika juga sebenarnya tidak salah Marta,
melakukan pelayanan, ya, tapi sesudahnya jangan ngoceh. Melakukan perbuatan baik, melakukan apa saja ngoceh. Menghakimi orang lain, nuduh orang lain, atau yang disebut juga dengan tidak ikhlas sebenarnya. Buat sesuatu yang baik ngeluh, buat sesuatu ngomongin. Ini sebenarnya yang digarisbawahi. Dan juga sudah tepat dikatakan di sini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini perkara aja belum ikhlas, belum bagus, dan ini masih mikirin yang lain-lain lagi dan mikirin orang lain lagi. Padahal hanya satu perkara yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria sedang berdoa, Maria sedang mendengarkan sabda Tuhan, dan itu yang terbaik bagi dia yang saat itu memang tepat dan tidak akan diambil daripadanya lagi. Karena dia melakukan dengan tepat. Nanti dia juga akan sesudah itu akan menjalankan pelayanan. Sesudah itu dia akan ikhlas tanpa pamrih. Jadi nggak bisa kita satu persatu menjalankan. Harus bersama-sama. Sekali lagi, saya akan menjamin orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh pasti bisa melakukan ketiga-tiganya. Tapi kalau benar-benar tidak, hanya sekali lagi untuk kebesaran nama kita sendiri, untuk yang disebut supaya populer dan sebagainya, tidak akan pernah bisa. Saya yakin beriman pada Kristus dengan mendalam akan dapat menjalankan ketiga-tiganya. Dan sungguh-sungguh dia bisa melakukan segala perbuatan baik pun karena Tuhan Yesus. Dia dengan ikhlas pun karena Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama, kalau punya nama yang sama, pasaran, ciri khaskan itu dengan kebaikan, bukan dengan status kedudukan kita kaya, miskin, atau juga profesi-profesi tertentu, atau yang terkenal dan tidak, tapi itu loh yang namanya sama, tapi itu yang baik, itu yang baik, itu yang tepat, yang gak akan diambil lagi nanti ketika tempatnya sudah memang di situ. Amin.